Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Ahyan Fuadi akan menjelaskan hasil asesmen tengah semester manajemen pergudangan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Erna. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi terdapat dua soal yang diberikan oleh Ibu Dr. Erna dan saya akan langsung masuk pada soal yang nomor pertama, yaitu terkait masalah PT Translog ya, di mana PT Translog ini mengalami masalah dalam penyimpanan barang-barang atau eh, barang-barang yang sekiranya masih berantakan ya, seperti yang dijelaskan pada soal ini, yaitu PT Translog adalah perusahaan penyedia jasa pergudangan yang menyimpan berbagai barang konsumen. Dan permasalahannya adalah yaitu penataan rak yang tidak sesuai, jalur forklift sering terhalang oleh palet, dan penyimpanannya masih random ya. Padahal di sini dijelaskan ada beberapa barang yang bisa dikategorikan sebagai barang fast moving, middle, sampai dengan slow moving. Saya kembali ke slide yang ini. Di sini saya membagi menjadi tiga proses ya, yaitu yang pertama kondisi awal yang tadi saya sudah jelaskan, yang kedua adalah bagaimana saya mengelompokkan barang-barang yang terdapat pada soal menggunakan sistem ABC ya, yang saya klasifikasikan barang berdasarkan nilai total barangnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tata layout ruangan ya, gudang dengan susunan yang terbaru yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan seperti pada soal. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan ya. Permasalahan utamanya yaitu penataan rak yang tidak sesuai, jalur forklift sering terhambat, penyimpanan secara random, terus barang fast moving yang jauh dari receiving area. Dan begitu berikut juga dampak-dampak yang terjadi ya, yaitu waktu picking yang meningkat menjadi 35%, terjadi antrian pekerjaan resiko kecelakaan, kesalahan pengambilan barang, lead time outbound menjadi lebih lama. Nah, ini adalah barang-barang berdasarkan jumlah dan juga berdasarkan harga setiap unitnya dari barang jenis A sampai barang jenis J. Yang ketika saya berhasil mengklasifikasikannya menggunakan metode ABC, didapatlah hasil seperti ini, yaitu terdapat barang dengan kode BEHA dengan masing-masing nilai yaitu 24 miliar, 6 miliar, 3 miliar, dan 2,2 miliar. Ini adalah barang jenis E atau barang dengan nilai tertinggi. Yang kedua ada barang dengan nilai sedang yaitu dengan kode barang D, J, I, C yang masing-masing memiliki total nilai yaitu 1,3 miliar, 500 juta, 400 juta, dan juga 400 juta. Selanjutnya ada barang dengan nilai terendah, hanya terdapat dua kode barang yaitu F dan G dengan masing-masing total nilai yaitu 250 juta rupiah. Dan ini adalah tata layout yang berhasil saya bikin menggunakan metode rak pellet ya. Jadi menggunakan rak, tidak ditaruh di lantai tapi bisa disusun ke atas menggunakan rak. Bisa kita lihat di gambar yaitu di mana posisi receiving ada di sebelah sini dan shipping barang keluar ada di sebelah sini. Barang E adalah barang, ya mungkin saya ulangi sedikit ya. Barang E adalah barang fast moving. Barang B terdapat 4 rak. Ini saya taruh di sini ya, di masing-masing di sebelah timur, barat dan timur gudang. Ini adalah barang middle dan barang slow moving terdapat di bagian tengah belakang dan belakang paling selatan dari gudang. Jadi barang-barang yang tidak banyak mengalami, bukan tidak banyak, tapi lambat untuk dikeluarkan, sehingga kami menaruh barangnya tepat di bagian belakang ya, sehingga tidak menghambat proses shipping eh, untuk lebih memberikan waktu yang lebih cepat ya, sehingga barang bisa cepat keluar.
Barang E kami taruh di tepat di dekat proses receiving ya. Jadi ketika barang masuk, barang-barang fast moving atau kategori A itu bisa segera untuk eh, di storage ya, bisa langsung segera disimpan dan juga mohon maaf. eh, dan juga saya beberapa taruh di rak ya, raknya di posisi tengah untuk juga lebih memudahkan proses pengambilan barangnya. Dan juga posisi B saya berikan di sebelah barat dan juga di sebelah timur untuk juga memudahkan prosesnya. Dan ini saya berikan easel ya, jadi jarak-jarak yang saya rasa cukup untuk forklift bergerak sehingga tidak terjadi tabrakan antar pelet seperti itu. Antar pelet dan juga antar rack pelet maksud saya. Lanjut. Masuk ke soal kedua, yaitu PTX dengan masalah integrity stock issue. Jadi, saya kembali ke soalnya terlebih dahulu. Jadi, di sini dijelaskan yaitu banyaknya produk yang perputaran rendah menunjukkan stok berlebih sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa dan akhirnya hilang di gudang. Dan ini yang poin kedua yaitu rasio per kadaluarsa meningkat berpotensi untuk barang menjadi tidak terjual. Strategi apa? Strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kita kembali ke slide ya. Jadi di sini saya melihat ada masalah turnover ya. Jadi masalah barang yang eh, dari akibat stok yang berlebih sehingga perputarannya menjadi lambat ya, bahkan mengakibatkan sampai barang tersebut kadaluarsa ya. Mungkin ini bisa disimpulkan adalah barang-barang yang mungkin food beverage ya atau makanan seperti itu sehingga barang pada akhirnya kadaluarsa dan juga sampai hilang ya. Ini hilang mungkin ada indikasi fraud dari petugas-petugas di warehouse ya. Poin kedua yaitu rasio kadaluarsa masih berkaitan dengan poin satu. Rasionya meningkat dan sehingga barang jadi tidak dapat dijual ya karena tidak mungkin untuk menjual barang-barang kadaluarsa ke customer. Dan yang poin terakhir adalah strategi apa yang kira-kira dibutuhkan PTX untuk memperbaikinya seperti itu. Di sini saya menyimpulkan ada tiga yang bisa diambil ya oleh perusahaan PTX ini untuk mengatasi masalah integrity issue tadi. Yang pertama adalah poin besarnya yaitu memperkuat SOP, bagaimana eh, semua yang berada atau semua yang bekerja di gudang di warehouse itu mematuhi SOP warehouse operation menggunakan WMS ya atau warehouse method WMS ya untuk mengurangi error ya sehingga error yang kurang bisa meningkatkan proses dari penyimpanannya sampai dengan barang keluar juga. Nah, jadi yang terakhir adalah cycle account. Cycle account ini untuk mendapatkan akurasi stok yang lebih optimal ya dibandingkan stok of name yang mungkin istilahnya dalam waktu yang cukup panjang dan harus dilakukan dengan seluruh jenis barang. Cycle account ini kita bisa menggunakan metode ini untuk mungkin dalam 1 minggu itu melihat produk-produk yang sifatnya cairan makanan cairan itu dicek untuk mencegah adanya barang-barang yang kadaluarsa tadi. Langsung masuk ke saran pertama yaitu memperkuat SOP. Ya, jadi perusahaan harus memperkuat standar operasional ya, baik dari itu dari receivingnya sampai dengan shipping ya. Jadi proses receiving, put away, penyimpanan ya, inventory management, picking sampai dengan shipping ini harus memiliki standar operation yang jelas. Setiap barang yang masuk harus diverifikasi dengan diverifikasi jumlahnya, jenis-jenisnya juga diatur dikelompokkan dan kondisinya dicatat pada sistem ya. Jadi kami berasumsi perusahaan PTX ini belum memiliki semacam sistem yang jelas ya. Mungkin juga masih dicatat manual ya. Jadi masih adanya pencatatan-pencatatan yang dirasa kurang akurat. Selanjutnya yaitu proses pemindahan barang ke lokasi penyimpanan ya atau put away ya sampai dengan inventory manajemennya harus disertai pembaruan data secara langsung. Nah, di sini poin pentingnya sebenarnya nanti akan sangat berkaitan dengan saran kedua, bagaimana
proses untuk penginputan data memang membutuhkan sistem yang betul-betul bisa memberikan data yang paling valid ya. Jadi maksudnya adalah sehingga tidak ada pergerakan barang yang tidak terdokumentasikan atau tidak tercatat seperti itu. Saran kedua, menggunakan WMS ya atau Warehouse Management System. Ini bisa menggunakan teknologi-teknologi barcode ya. Sebenarnya ini sudah di hampir semua produk pun, baik itu dalam kemasan singlenya sampai dus-dusannya, biasanya sudah ada barcode-nya ya, yang memang tertera di kemasan ya, kemasan-kemasan kecilnya maupun sampai dengan kemasan kardus-kardusnya. Ini menjadi strategi penting ya untuk meningkatkan integritas data ya, sehingga akurasinya juga lebih lebih baik seperti itu. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara real ya. Jadi barang masuk mau di storage ya itu sudah di scan seperti itu, scan barcode-nya oleh operator sehingga mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan memudahkan pelacakan setiap aktivitas barang. Saran ketiga yaitu yang saya jelaskan tadi di awal yaitu cycle count. Jadi perusahaan perlu melakukan cycle count secara rutin baik harian, mingguan maupun bulanan sesuai kategori barang. Ya, jadi eh, dirasa kalau untuk stok of name masih terlalu lama ya karena memang kalau stok of name sendiri yang saya pelajari yang saya ketahui stok of name itu dilakukan secara menyeluruh tidak jadi seluruh kategori barang itu dilakukan pemeriksaan tapi kalau untuk cycle count ini hanya sesuai dengan kategori barangnya saja seperti tadi saya sebutkan mungkin katakanlah memang PTX ini bergerak di bidang food ya atau makanan penyimpanan makanan jadi dicek dulu misalnya untuk harian minggu ini barang-barang atau minuman cairan ya. Terus minggu depan misalnya makanan-makanan padat seperti itu dan seterusnya. Jadi ini dalam cycle count stok fisik diverifikasi dan dibandingkan dengan stok sistem untuk memastikan akurasi ya. Tindakan ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan stok of name tahunan ya. Sebenarnya tidak tahunan juga ya, mungkin bulanan juga bisa, bulanan dan tahunan. Sehingga maksudnya di sini adalah semakin banyak memang di sini memang ada membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak ya karena memang cycle count yang untuk mencegah barang-barang yang tidak apa namanya tidak terdeteksi atau hilang tadi memang harus dilakukan secara rutin sehingga dibutuhkan manpower yang cukup banyak ya untuk dilakukan cycle count ini. Tapi ini memiliki hasil atau memiliki manfaat, selisih stok dapat terdeteksi lebih cepat dan bisa segera diperbaiki. Mungkin itu jawaban dari dua soal yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang disampaikan dalam proses video ini. Terima kasih. Mohon sarannya, mohon masukannya untuk Bu Dr. Erna jika memang penjelasan yang saya berikan masih jauh dari kata sempurna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.